Bismillah. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan database MySQL. Kita akan mengimplementasikan query-query CRUD ya, create, read, update, delete di MySQL database server ya. Sebagai acuan informasi, kita masih menggunakan sebuah website official w3school.com ya. Anda dapat memilih di menu tutorial ini, kemudian learn MySQL ini ya. Apa yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang select, kemudian insert, update, kemudian delete ya. Nah, kita juga menggunakan sebuah tool aplikasi yaitu SQL Yoke. Saya menggunakan SQL Yoke Community ya, versi 13.1.5. Anda dapat mendownloadnya di internet lalu memasangnya di sistem operasi Anda. Nah, sebelum memulai kita juga sudah harus membuat sebuah database ya, belajar DB. Di sini saya buat sebuah database belajar DB, di mana nanti di dalam database inilah kita implementasikan atau kita definisikan tabel-tabel yang akan kita gunakan dalam latihan. Nah, dalam hal ini materi hari ini kita mengangkat studi kasus yaitu tentang perguruan tinggi ya. Nah, baik, kita mulai dengan mendefinisikan sebuah tabel siswa. Anda dapat menggunakan menu langsung atau dengan menggunakan perintah langsung di sini ya. Nah, dalam hal ini kita contohkan menggunakan perintah GUI-nya saja dulu, Graphic User Interface-nya ya. Nah, arahkan kursornya ke tabel, kemudian klik kanan create tabel ya. Sini Anda definisikan field dari tabel tersebut ya. Pertama kita buat sebuah tabel bernama siswa ya. Jangan lupa engine-nya kita menggunakan MyISAM. Lalu kita definisikan field dari tabel siswa tersebut. Yang pertama kita gunakan ID sebagai key primary-nya. Kita bikin dia in saja. Lengthnya cukup 3. Lalu ini primary key dan auto increment ya. Yang kedua nm siswa ya, yang mendefinisikan nama siswanya, dan ini varchar dengan panjang karakter 25 ya. Oh pak ya, nim ya, kita mulai dari ID nim siswa ya. Kemudian ini boleh varchar, nah panjangnya boleh 10. Kemudian kita definisikan juga field alamat siswa, ini boleh varchar saja ya, panjangnya 100. Kemudian prodi maksudnya jurusan ya, ini saja, ini 3. Kemudian ya cukup itu dulu ya. Lanjutnya kita simpan, save ya. Do you want to create more tabel ya, Anda mau buat tabel yang baru lagi boleh ya, atau kita melalui menu tabel lagi di sini boleh. Ini no saja dulu. Selanjutnya kita buat tabel prodi ya, create tabel nama prodi ya. Kemudian engine-nya ISAM, ini fieldnya ID, integer saja di sini 3. Jangan lupa primary key dia, lalu auto increment. Kemudian di sini baru nama prodinya ya. Ini varchar saja, dengan ininya boleh 25 karakter. Lalu simpan. Ini 0 ya. Oke, selanjutnya kita coba isi beberapa data. Nanti baru kita implementasikan query-query CRUD-nya dengan tabel-tabel ini ya. Pertama tabel siswa kita isi dulu data.
Sama kita sembarangan nama saja, Agus W. Ini NIM-nya anggap aja 101 ya. Namanya Agus W, alamatnya sembarang saja ya, karena dan prodi mungkin 1. Nanti ini berelasi ke prodi ya, tabel prodi. Oke, kemudian ini bagusnya namanya ID prodi ya, kita perbaiki dulu di tabel siswa. Ini klik kanan alter memperbaiki tabel ya, nggak bisa, klik sini diganti dengan nama ID ya, ID. Oke, kita simpan. Jadi selanjutnya kita refresh, ini udah berubah. Kita bikin NIM berikutnya 2 aja, ini Doni Jai ya, alamatnya sang, jadi prodinya 1. Lalu ini 103, ini Santi, alamatnya Selincah ya. Lalu kita tambah lagi prodi yang lain nih, karena ada prodi 2, ada prodi 3 gitu ya. Ya 2 prodi saja ya. Ini kodenya 2001 ya. Namanya boleh Dinda S. Matnya boleh sama misalnya celana. Ya. Lalu 2002 ya. Nah, Wati TM ya. Ini boleh diselincah juga alamatnya. Kemudian lagi 2003 Sujana boleh ya. Kemudian ini Sipin ya, bikin aja sama Sipin. Oke, sudah untuk siswanya kita tes. Selanjutnya kita definisikan beberapa data untuk prodi. Tadi ada 2 prodi ya. Yang pertama yang pas kita adalah sistem informasi ya. Berikutnya yang kedua adalah teknik informasi ya. Sudah cukup 2. Kita coba implementasikan perintah-perintah. Yang pertama adalah select ya. Select ini tujuannya untuk mengambil data ya. Dimana sintaknya select, kolomnya di sini ya. Lalu from tabel ya. Kolomnya kalau ditentukan nama kolomnya dipisah dengan tanda koma. Tapi kalau semua kolom atau field yang kita ambil, semua field kita cukup ganti dengan tanda bintang. Seperti ini contohnya, select bintang from tabel name ya. Nah, dalam contoh kasus kita tadi, kalau kita ingin mengambil seluruh data di tabel siswa, maka kita gunakan perintah select bintang from siswa. Oke, kita mulai di sini. Kita menampilkan seluruh data, berarti select bintang from siswa ya. Kalau ingin kita order ini berarti susunannya ya, susunan record yang kita ambil berdasarkan misalnya NIM siswa, tapi terbalik ya. Kalau ini kan lurus sudah ya. Border NIM siswa, order by ya, order by NIM siswa, tapi terbalik ya, descending ya. Oke, defaultnya ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Kalau descending terbalik, dari besar ke kecil. Oke, kita lihat hasilnya di blok select, ini pilih ini eksekusi. Lihat hasilnya terbalik, dari besar ke kecil. Kalau kita ganti dengan as atau defaultnya tidak perlu dibuat, maka otomatis dari kecil ke besar ya. Bisa order by berdasarkan NM siswa ya. Kalau kita lihat hasilnya blok eksekusi, maka A yang pertama, D yang kedua, S dan W berikutnya. Nah, ini perintah select, tugasnya mengambil data ya, mengquery data dari sebuah tabel. Sekarang gimana kalau kita ingin mengambil kolom tertentu saja? Misalnya kita ingin mengambil NIM dan namanya saja, berarti bikin kolomnya kita sebut select NIM siswa
koma, bisa dengan koma, nm siswa, from siswa. Mau diorderin juga boleh, order by name misalnya, ya, siswa gitu. Mau dibalik descending, itu dia, blok lalu eksekusi di sini ya. Nah, maka kita dapat 2 kolom saja, name siswa dan nm siswa, dengan ordernya name dan descending, terbalik dari besar ke kecil ya. Kita juga bisa mengambil data tertentu berdasarkan ID-nya, misalnya select bintang from siswa where. Nah, ini pakai where misalnya ID-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat datanya 3, berarti yang muncul adalah Santi. Kita blok eksekusi ya. Ini berarti mengambil data tertentu berdasarkan ID dengan ID sama dengan 3 ya. Kita juga bisa menggunakan lex. Misalnya kita ingin mengambil data yang awalannya D saja nih, Dinda, Doni dan Dinda. Kita bisa gunakan lex seperti ini, select bintang from siswa where ya, nm siswa like gitu ya. Like jangan lupa kutip ya. D berikutnya dibebaskan persen. Berarti kita mengambil data siswa dengan nama siswanya berawalan D ya, berikutnya dibebaskan. Wah, kita eksekusi ya, yang muncul hanya Doni dan Dinda ya. Nah, itu like. Jadi like harus ada persennya ini ya. Ya, mirip maksudnya gitu ya. Nah, kita juga bisa mengambil berdasarkan prodi. Misalnya kita ingin mengambil data select yang prodinya yang pertama saja ya, siswa where ID prodi sama dengan 1. Maka ini berarti mengambil data yang ID prodinya 1 saja yang muncul. Kalau kita eksekusi blok, kita eksekusi, hasilnya ini ada Agus, Doni dan Santi. Nah, kemudian kita dapat menggabungkan 2 buah tabel ini berdasarkan relasi yang sama. Contoh, ini di sini kita lihat Agus W, Doni dan Santi memiliki key ID prodi dengan nama 1. Di mana informasi 1 ini adanya di tabel prodi. Ya, kalau kita lihat ada 1 itu adalah sisi informasi. Nah, kalau kita ingin gabungkan antara siswa dengan prodi, maka rumusnya jadi begini. Select bintang, ambil semuanya, berarti keduanya siswa dan prodi. Select bintang siswa inner join. Di inner join kan, inner join kemana? Ke tabel prodi. Nah, relasinya on. Nah, relasinya itu on ya. On misalnya siswa titik ID prodi sama dengan prodi titik ID. Itu caranya. Baru ditambah where ya. Kalau ini berarti seluruhnya nih. Kita select, maka dia bergabung nih. Ini tabel siswa sampai batas ini, lalu digabung dengan tabel prodi. Nah, tapi berrelasi, lihat ID prodinya 1, ini juga 1 ya. Sehingga kita dapat nm prodinya di sini. Nah, itu cara merelasikan. Nah, relasi di sini ada 3 ya, ada inner, ada left join, ada right join ya.